Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah lagu ini sungguh menjadi lagu yang keluar dari hati kami yang terdalam. Kami mau sungguh mempersembahkan diri kami, hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami lebih dahulu, bahkan Engkau memberikan Tuhan Yesus untuk mati bagi kami, orang berdosa, supaya kami boleh diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau pemilik segala sesuatu, Engkau juga pemilik hidup kami. Maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kami mempersembahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Karena kami ini dan apapun yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi berbicaralah kepada kami. Bila melalui kebenaran firman, pikiran kami boleh dicerahkan dan kami boleh mengerti yang Tuhan mau kami mengerti. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Saudara, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal dari Amerika Serikat, Billy Graham, dia pernah berkata kalimat ini. Beritahukan padaku apa yang kau pikirkan tentang uang, dan aku akan memberitahumu apa yang kau pikirkan tentang Allah. Karena keduanya saling berkaitan erat. Hati seorang manusia lebih dekat dengan dompetnya daripada apapun yang lain. Saudara, ketika dia memperbandingkan antara hati kita kepada uang atau hati kita kepada Allah, saudara, Billy Graham punya alasan. Karena dia mengatakan hati manusia itu lebih dekat dengan dompetnya daripada apapun yang lain. Maka beritahukan padaku apa yang kau pikirkan tentang uang, dan aku akan memberitahumu apa yang kau pikirkan tentang Allah. Saudara, bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, referensi tentang hati dan harta berada di lokasi yang sama, itu mencerminkan pemahaman bahwa hati itu adalah pusat kesetiaan. Engkau setia pada siapa nih? Hati adalah pusat penyembahan. Kita menyembah apa nih? Kita berlutut kepada apa nih? Hati adalah pusat kasih sayang. Apa yang kita sayangi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dianggap sebagai treasure atau harta, saudara, itu tentu cakupannya luas. Bagi orang tertentu, treasure itu adalah kekuasaan, atau jabatan, atau kesenangan, atau sesuatu apapun yang dia sangat hargai. Dan treasure itu juga bisa termasuk khususnya uang. Apalagi di dalam Matius pasal 6 ayat 21, memang Yesus berbicara tentang uang. Maka Yesus berkata, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Saya yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya diminta untuk membahas topik ini, persepuluhan. Dan saya ingin mengajak kita membuka 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, saya akan pakai sebagai dasar untuk renungan kita hari ini. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Saudara, apa sih kata Alkitab tentang persepuluhan? Saya ingin secara cepat membahasnya, saudara. Pertama dari Perjanjian Lama. Saudara, apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama tentang persepuluhan? Saudara, di dalam catatan di Perjanjian Lama, orang pertama yang dituliskan memberikan persepuluhan adalah Abraham. Itu ketika dia menang dari peperangan melawan beberapa raja di Kanaan, kemudian dia bertemu dengan Imam Melkisedek, lalu kemudian Abraham memberikan persepuluhan. Itu sebagai satu ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan dan berkat kepadanya. Ini Abraham. Orang kedua yang dicatat adalah Yakub. Satu kali Yakub mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan di dalam mimpi itu Allah berjanji untuk menyertainya dan memberikan tanah yang luas dan memberikan banyak keturunan. Setelah mimpi itu, maka kemudian Yakub berespon dengan satu janji. Dia berkata begini, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sudah perhatikan kalimat Yakub ini, dari segala sesuatu yang kau berikan. Jadi Yakub mengakui segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Dia yang memberikan. Maka ketika dia memberikan persepuluhan, itu bukanlah sesuatu yang jadi miliknya, yang kemudian ditransfer menjadi milik Allah. Bukan. Tetapi itu sesuatu yang menyatakan bahwa ini semua datangnya dari Allah. Dan ketika saya memberikan, ini adalah pemberian ucapan syukur yang sesungguhnya adalah milik Allah sendiri yang sudah memberkati aku. Nah, itu Yakub. Dari kedua catatan awal ini, persepuluhan itu adalah satu respon unik untuk providensi Allah. Karena mereka sudah mengalami berkat Allah, pemeliharaan Allah, maka mereka berespon memberikan persepuluhan. Tetapi tampaknya dalam dua catatan ini, perpuluhan itu bukan satu keharusan yang reguler. Bukan satu keharusan yang terus-menerus bagi Abraham atau bagi Yakub. Tetapi sesuatu yang mereka tiba-tiba merasa bersyukur dan mau memberi. Ini catatan awal. Nah, saudara, tentang persepuluhan, yang paling jelas adalah di zaman Musa. Setelah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, lalu Musa memberikan atau menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Nah, salah satunya berkaitan dengan persepuluhan. Pada zaman Musa, umat Israel jelas sekali diperintahkan, ya, untuk apa? Untuk memberikan persepuluhan dari hasil benih di tanah, dari buah pohon, maupun juga dari binatang yang dimiliki. Saudara, ini sesuai dengan konteks zaman itu. Ya, mereka bukan orang-orang yang bekerja di pabrik atau bekerja di kantor, tapi mereka adalah orang-orang yang bekerja nih di ladang, pertanian, kemudian peternakan. Nah, sudah diberi satu perintah untuk persepuluhan itu diberikan, dan persepuluhan ini diberikan pada siapa? Diberikan secara khusus pada orang-orang Lewi, orang-orang dari suku Lewi, karena orang-orang dari suku Lewi itu bekerja sebagai pelayan-pelayan di kemah pertemuan. Dan mereka tidak punya income. Jadi mereka seumur hidup menyerahkan diri, ya, untuk melayani di kemah suci, atau di kemudian hari itu menjadi bait suci, dan mereka melayani di sana. Setelah dari mana mereka mendapat tunjangan hidup ini? Nah, ini persepuluhan dari bangsa Israel itu diberikan kepada mereka, dan orang Lewi yang menerima persepuluhan juga dipanggil untuk memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima. Jadi mereka terima persepuluhan, tapi mereka juga harus berikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima. Jadi sudah tidak ada pengecualian. Sekalipun mungkin kita boleh sebut ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Atau zaman sekarang kita mengatakan, ini hamba-hamba Tuhan. Ini para rohaniwan. Oh, nggak perlu mereka memberikan persepuluhan. Tidak. Sudah dari prinsip dari orang-orang Lewi ini kita melihat orang Lewi pun juga perlu memberikan persepuluhan. Nah, setelah ini hukum Musa, dan ini menetapkan bahwa persepuluhan adalah kewajiban yang harus diberikan secara rutin. Tampaknya rutinnya adalah setahun sekali. Ya, saudara, karena siklus pertanian peternakan bukan siklus bulanan. Tapi saat itu tampaknya adalah siklus tahunan. Maka di hari tertentu setiap tahun, mereka bawa 1/10 dari hasil ladang dan hasil ternak mereka dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di Ulangan pasal 14 mencatat satu jenis perpuluhan yang lain.
yang diberikan untuk apa? Untuk mereka bisa mengadakan satu perayaan sukacita dan syukur setahun sekali yang dilaksanakan di satu tempat yang ditentukan oleh Allah. Dan di akhir setiap 3 tahun, perpuluhan ini khusus dipakai menolong orang-orang Lewi dan orang-orang miskin, disebutkan itu pendatang, anak yatim, janda, supaya mereka juga bisa dapatkan makanan. Sudah tampaknya ulangan 14 ini bicara satu jenis perpuluhan yang lain, yang berbeda dengan yang tadi di kitab Imamat dan kitab Bilangan. Sudah kalau persepuluhan ini yang di ulangan pasal 14 dianggap jenis kedua, berarti selain 10% untuk orang-orang Lewi yang tadi di Imamat Bilangan, ada juga 10% untuk perayaan bersama, makan bersama, bersyukur bersama, dan juga mengundang orang Lewi dan orang-orang miskin setiap 3 tahun sekali untuk ikut. Berarti bukan 10%, tetapi 20%. Sesudah di perjanjian lama, perintah untuk memberi persepuluhan ini tidak selalu dipelihara dengan benar. Cukup sering bangsa Israel lalai. Ambil contoh, di zaman Nehemia itu berjanji untuk menjalankan lagi. Berarti apa? Berarti sudah lama tidak dijalankan. Maka Nehemia memutuskan apa? Kita harus balik ke hukum Musa. Kita harus berikan. Itu zaman Nehemia. Contoh lain lagi, zaman Nabi Maleaki. Nabi Maleaki melihat ada sebagian umat Israel yang tidak memberikan persepuluhan, dan Nabi Maleaki berkata dengan keras, kegagalan memberikan perpuluhan itu sama dengan menipu Allah, atau dalam bahasa lain merampok Allah. Itu Maleaki pasal yang ketiga. Kenapa? Saudara, karena orang-orang Israel ada yang gagal, lalai, tidak memberikan. Dan Nabi Maleaki memberikan satu teguran keras untuk mereka dengan mengatakan sepertinya mereka itu menipu Allah atau merampok Allah. Saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama, saudara lihat paling tidak ada 3 tujuan perpuluhan itu diberikan. Yang pertama, memberikan support dukungan untuk orang-orang yang terlibat dalam pelayanan penuh waktu. Ini orang-orang Lewi dan para imam. Baik mereka melayani di kemah pertemuan atau kemudian hari di rumah Tuhan. Yang kedua, untuk menyediakan kebutuhan untuk orang-orang miskin yang ada dalam komunitas atau di masyarakat. Yang ketiga, menyediakan kesempatan untuk perayaan umat Allah secara bersama-sama di hadapan Allah. Bersekutu bersama, makan minum bersama, bersyukur bersama, mengundang juga untuk orang miskin, orang Lewi juga ikut. Itu ulangan pasal yang ke-14 tadi. Saudara, itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apa yang dikatakan di perjanjian baru tentang persepuluhan ini? Saudara, di perjanjian baru di Ibrani pasal 7 ada disebut, tetapi tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena Ibrani pasal 7 cuma merujuk kembali, ini loh di perjanjian lama seperti ini. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang baru. Dan saya tidak akan membahas itu. Tetapi yang penting adalah apa yang Yesus pernah katakan tercatat di Matius 23 ayat 23. Yesus berkata begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan. Dari min, adas manis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Setelah Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang sangat patuh menjalankan hukum perpuluhan ini. Yesus katakan, engkau memberi, kalian memberi ini. Tetapi kalian tidak memperjuangkan keadilan, tidak menunjukkan belas kasihan, tidak menunjukkan kesetiaan. Yesus mengatakan begini, yang ini harus diperhatikan. Yang lain jangan diabaikan. Artinya saudara, secara tidak langsung, Yesus mengatakan bahwa orang Farisi ahli Taurat itu benar waktu mereka melakukan persepuluhan. Mereka bukan melakukan sesuatu yang salah. Yesus bukan menolak
persembahan persepuluhan ini. Dia cuma tegaskan pada bangsa Israel, jangan abaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dengan kata lain, di zaman Yesus sendiri mengakui, orang-orang Yahudi atau orang Israel masih melakukan persembahan persepuluhan, dan Yesus tidak mengatakan mereka salah. Yesus tidak menolak. Tetapi setelah perkataan Yesus di Matius 23 yang ditujukan untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalau saudara membaca seluruh perjanjian baru, saudara tidak menemukan satu ayat atau satu perikop pun yang berbicara mengenai perintah memberi persepuluhan secara eksplisit. Saudara nggak akan ketemu ayatnya. Satu-satunya cuma perkataan Yesus tadi di Matius pasal yang ke-23 ini. Nah, ini menimbulkan satu diskusi, perdebatan. Perintah ini perlu dilanjutkan atau tidak? Kenapa perjanjian baru itu silent tentang persepuluhan? Apakah persepuluhan ini terus berlanjut sebagai perintah Allah karena tidak pernah dibatalkan? Ataukah ini perintah dulu di zaman perjanjian lama yang tidak perlu lagi kemudian untuk dipelihara atau dijalankan pada saat ini? Jadi perdebatan, diskusi ini tetap ada sampai sekarang. Antara satu penafsir dengan penafsir yang lain bisa berbeda pandangan. Antara satu pendeta dengan pendeta yang lain bisa berbeda pandangan. Antara satu gereja dengan gereja yang lain bisa ada perbedaan pendapat, saudara. Dan ini akan terus ada. Tapi yang saya mau katakan begini, saudara. Sekalipun betul perjanjian baru tampaknya silent tentang persepuluhan. Tetapi perjanjian baru tidak pernah silent tentang hal memberi. Bahkan sangat vokal sekali. Sudah akan temukan begitu banyak ayat-ayat yang memberikan ajakan supaya umat, orang percaya ini, menjadi umat yang suka memberi, suka membagi. Itu umat yang punya kemurahan hati. Di 1 Timotius 6 ayat 18, Paulus berkata khususnya pada orang-orang kaya. Paulus ingatkan mereka, kalian punya harta, kalian banyak uang, tapi jangan tidak memberi dan membagi. Jadi saudara, perjanjian baru silent tentang persepuluhan, tetapi tidak silent tentang memberi persembahan. Tapi pertanyaannya akan muncul begini, kalau kita masih pakai istilah persepuluhan di zaman sekarang ini, saya percaya Kalam Kudus juga memakai istilah itu, ya gereja saya juga masih memakai istilah itu. Saudara, kalau kita masih memakai istilah persepuluhan dengan meminjam dari perjanjian lama, apakah itu berarti kita harus memberi dengan hitungan 10% akurat atau bebas? Saudara, terkait dengan pertanyaan ini dan tentu nanti aplikasinya dalam hidup kita, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan beberapa hal ini. Yang pertama, saudara, kita perlu hati-hati dengan fokus terlalu kaku pada penafsiran yang benar tentang berapa sih jumlah persentase yang sebenarnya harus kita berikan. Dan saya berikan satu sikap kehati-hatian. Karena saya tahu ada orang yang sangat kaku menganggap bahwa hitungan akuratnya 10%. Bahkan saking ada kakunya sampai orang akan menghitung sebelum dipotong pajak atau setelah dipotong pajak. Wah, ini diskusinya nggak habis-habis kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada bahaya kalau kita berpikir begini. Karena saya sudah memberi 10%, berarti saya sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Atau dengan kata lain, saudara, kita ini bisa jatuh ke dalam kesalahan ini. Yang 10% untuk Tuhan, sisanya milik saya. Saudara, kita bisa merasa sombong. Oh, saya udah berikan 10% kok. Yang lain belum tentu berikan 10%. Saya berikan 10% nih. Lalu kita merasa kita udah luar biasa bermurah hati. Itu bahaya pertama. Tetapi bahaya yang kedua adalah ini nih. 10% sudah saya berikan. Sisanya bukankah milik saya? Dan saya boleh pakai semau saya, seenaknya saya. Jadi kita perlu menyadari segala sesuatu yang kita miliki, milik Tuhan.
Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta segala yang diam di dalamnya, milik Tuhan. Diri kita milik Tuhan, berarti harta kita pun milik Tuhan. Tadi di awal saya kutip dari Yakub. Yakub waktu mau berjanji memberikan persepuluhan, sudah kenapa alasannya? Dia katakan, engkau memberikan segala sesuatu kepadaku. Dan aku ingin mengembalikan sebagai ucapan syukur. Jadi itu pengakuan dari Yakub, segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan dia memberikan apa yang sesungguhnya menjadi milik Tuhan. Jadi segala sesuatu itu milik Tuhan, datang dari Tuhan, milik dia, bukan milik kita. Setelah di perjanjian lama, ketika orang memberikan persepuluhan, mereka memberikan dengan satu keyakinan, bahwa apa yang mereka miliki memang milik Tuhan. Memang diatur secara hukum 10%, tapi jiwa semangat memberinya itu adalah jiwa semangat yang percaya semua kebaikan datang dari Tuhan. Kami berikan yang terbaik dari hasil ladang atau hasil ternak kami ini. Saudara mengingatkan pada saudara dan saya, kita semua nih. Dan perjanjian baru banyak sekali mengingatkan kita. Kita ini cuma steward. Saudara, kita ini cuma pengelola untuk apa yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Ya kan, saudara ingat Yesus pernah memberikan perumpamaan talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 1. Beda-beda, saudara. Kenapa ya? Tuhan tahu kemampuan orang mengelolanya beda-beda. Tetapi yang 5 dituntut 5, yang 2 dituntut 2, yang 1 dituntut 1. Tuhan tidak menuntut 1 untuk jadi 5, atau 5 cuma dituntut 1. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tahu masing-masing orang berbeda kapasitasnya di dalam mengelola. Tetapi pengelolaan itu membutuhkan satu tanggung jawab. Maka kita disebut sebagai steward nih. Jadi kita tidak benar kalau kita beranggapan begini. Karena saya sudah memberi persepuluhan 10% untuk rumah Tuhan, itu sudah membuktikan saya ini pengelola yang baik. Belum tentu. Sudah bisa memberikan 10%. Lalu kita tidak kelola yang baik 90%. Sudah, maka sebagai seorang pengelola, harusnya kita tidak bertanya begini, apakah saya harus memberi persepuluhan? Harusnya kita bertanya begini, berapa banyak titipan Tuhan yang berani saya pakai hanya untuk kenikmatan, kesenangan diri sendiri. Ini pertanyaan yang jauh lebih penting. Bukan bertanya apakah saya beli 10% atau berapa persen. Tapi coba tanyakan, yang tidak kita berikan, bagaimana kita memakainya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang perlu untuk kita tanyakan bukan berapa banyak uang saya yang harus saya berikan kepada Allah. Pertanyaannya harusnya adalah berapa banyak uangnya Allah yang harus saya ambil dan pakai untuk diri saya sendiri. Seorang yang bernama Mark Batterson pernah berkata satu kalimat yang baik sekali. Dia mengatakan begini, when God blesses you financially, ketika Allah memberkati engkau secara finansial, jangan naikkan standar hidupmu, naikkan standar memberimu. Ketika Tuhan berkati dengan berkat melimpah, jadi kecondongan kita sebagai manusia adalah, saya pakai untuk ningkatin standar nih. Tapi persembahan kita tetap sama, waktu penghasilan kecil maupun ketika perusahaan dapat untung besar. Maka Batterson menantang kita, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Ada kalimat yang sangat baik sekali mengingatkan kita, karena saya berpikir begini, saudara, saya percaya Tuhan itu tidak hanya menilai dan menghakimi kita berdasarkan berapa banyak yang kita berikan. Tapi Tuhan juga menilai dan menghakimi kita berdasarkan apa yang kita beri, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita masih simpan untuk diri sendiri. Sekali lagi, bukan pertanyaannya, penafsiran akuratnya berapa persen sih yang saya harus berikan? Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana saya mengatur hidup saya dan urusan saya dan keperluan saya supaya saya bisa memberi lebih. Ada seorang pengusaha membantu banyak mengirimkan uang untuk pelayanan di satu desa, di satu negara. Dan kemudian dia kepingin tahu persembahan yang dikirimkan untuk pelayanan di satu desa di negara itu bagaimana sih.
Maka dia datangi tempat itu, desa itu. Desa kecil, desa yang miskin. Setelah ketika dia jalan keliling desa yang kecil itu, lalu dia melihat ada satu orang tua membajak tanah, yang biasa kita tahu, membajaknya adalah 2 lembu, menarik untuk kemudian membajak tanah. Tapi dia heran melihat, orang tua itu membiarkan seekor lembu dan seorang anak muda menarik bajak itu. Maka dia tanya pada orang tua ini, kenapa yang satu manusia, yang satu lembu? Saudara, orang tua itu menjawab begini, kami orang Kristen, ada kebutuhan untuk gereja kami dibangun, tapi dana tidak cukup. Anak muda itu putra saya, dan dia berkata begini, Papa, kita jual salah satu lembu kita, dan berikan untuk persembahan untuk gereja, dan saya akan ambil alih tugas lembu itu. Sudah pengusaha ini tertusuk hatinya. Dia memberi karena dia kaya. Dia berpikir dia masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan kepingin tahu, pemberianku itu dipakai untuk apa ya? Di desa itu. Tapi dia menemukan satu keluarga, seorang anak muda, yang memang tidak bisa memberikan karena tidak punya uang, tapi bisa memberikan lembunya. Dan dia bersedia untuk disandingkan dengan lembu yang satunya untuk membajak. Dia melihat sukacita keluarga ini di dalam memberi. Masihkah kita itu hitung persentase? Yang akuratnya berapa? Saudara, yang kedua, kita perlu menghidupi ajaran dan penekanan yang diberikan di PB tentang memberi, yaitu apa? Memberi dengan sukarela dan sukacita. Ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Dalam masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sudah perhatikan, penekanan PB dalam hal memberi bukan di aspek aturan hukum, legal prescription-nya. Aturannya begini, maka saya ikuti. Setelah itu perjanjian lama. Perjanjian lama memang betul persepuluhan, hitung persepuluhan. Bahkan hitungannya itu sampai akurat sekali kan. Dari ternak yang berjejer kamu hitung. Ya. Dari 10 itu ambil 1. Nah, begitu akurat persentasenya, tetapi itu aturan secara legalistik menurut hukum. Tetapi di perjanjian baru setelah ketika memberi, bukan penekanan di legal prescription, tetapi di dalam sukacita memberi kepada Allah. Itu yang sangat ditekankan sekali. Saudara, di 2 Korintus itu ada satu contoh yang baik sekali. Contoh memberi dari jemaat-jemaat di Makedonia. Di pasal 8 ayat 2 dan 3. Tertulis seperti ini. Ini contoh. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sudah perhatikan, jemaat-jemaat Makedonia dikatakan apa? Sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Yang kedua, sangat miskin. Tetapi Paulus menyebut mereka sebagai contoh yang baik karena apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Dan mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Setelah memberi sesuai kemampuan saja bukan hal yang mudah. Apalagi memberi melampaui kemampuan. Setiap kali saya membaca 2 Korintus 8, saya mengingat jemaat-jemaat di Makedonia ini. Kita nggak tahu siapa mereka, berapa banyak orangnya. Tetapi saya selalu ingat, ada orang-orang yang pernah seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, permisi tanya untuk saudara dan saya, untuk gereja Tuhan juga. Kalau kita diingat oleh orang, atau gereja kita diingat oleh orang, dalam hal pemberian, kira-kira diingat apanya?
Apakah kita diingat karena memberi melampaui kemampuan? Atau sebaliknya kita diingat karena membelanjakan, menghabiskan, memakai melampaui kemampuan? Saya bicara beberapa waktu yang lalu dengan satu orang yang terlilit hutang karena memakai kredit card yang tidak terkontrol. Dan ketika saya tanya pada dia, kamu beli apa sih? Dia sebutkan apa yang dia beli. Dan saya jujur tanya pada dia, apakah ini betul-betul keperluan yang engkau tidak bisa, harus ada nih? Ataukah ini keinginanmu kepingin punya itu? Jadi orang ini tertunduk malu di depan saya dan berkata, iya sih, saya beli gadget ini, saya beli peralatan ini, karena kepingin lihat orang lain punya juga. Dan terus menumpuk, saudara. Sampai akhirnya dia berat untuk membayar tagihan kartu kreditnya. Ini memakai, membelanjakan, melampaui kemampuan. Saudara, dan saya diingat sebagai orang yang bagaimana? Apakah seperti jemaat Makedonia memberi melampaui kemampuan? Mungkin kalau kita ketemu orang-orang ini, kita akan sungkan minta lebih dari mereka. Karena mereka miskin, mereka menderita. Paulus katakan apa? Mereka memberi melampaui kemampuan. Saudara, jiwa seperti ini loh, ada sih tidak di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi bukan hitungan berapa persen. Saya percaya sudah perjanjian baru itu menggambarkan aturan pemberian itu jauh melampaui persepuluhan. Sudah kenapa? Karena perjanjian baru tidak pernah menyiratkan bahwa batas bawahnya itu dihapuskan. Enggak. Perjanjian baru tidak mengatakan persepuluhan itu salah. Enggak. Tetapi perjanjian baru menyiratkan batas atasnya, ceilingnya, yang jauh melampaui 10%. Kita menemukan cerita seorang janda miskin yang cuma punya 2 peser uang, tapi dia berikan. Yesus katakan orang ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang kaya. Kita menemukan cerita Sakeus setelah bertobat, dia berjanji memberikan 50% untuk orang miskin. Kita melihat jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal yang keempat. Ada di antara mereka menjual tanah, menjual milik mereka untuk dibawa ke gereja, diberikan untuk orang miskin. Kita melihat baru saja jemaat-jemaat Makedonia. Yang kita minta 10% pun mungkin berat bagi mereka. Tapi mereka memberi melampaui kemampuan. Maka saya melihat satu prinsip yang mungkin perlu jadi satu perenungan untuk kita. Perpuluhan, persepuluhan, kalau kita tetap mau pakai persentase ya, saya berani katakan itu jumlah minimum dasar yang harus diberikan pada Tuhan. Kalau orang di perjanjian lama bisa memberikan 10%, kenapa kita tidak bisa memberikan yang basic ini? Minimum. Tetapi perjanjian baru mengajak kita untuk berani melampaui yang minimum ini. Kita orang yang sudah mengenal Kristus dan mengalami anugerah di dalam Dia, seharusnya tidak memberi kurang daripada umat Israel di perjanjian lama yang tidak mengenal Kristus. Jika rela memberi, keadaan kita memungkinkan. Mengapa tidak menargetkan 20%? Atau 30%? Atau lebih? Karena kan dikatakan di 2 Korintus 8:12 memang keadaan kita berbeda satu dengan yang lain. Jadi dalam perenungan saya, saudara, kalau di perjanjian lama aja 10% itu diberikan, masa sih kita ini memberi lebih kurang? Minimal ini. Tapi sekali lagi jangan jadi patokan ini, saudara. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk bersyukur. Segala sesuatu milik kita, milik Tuhan. Kalau bisa punya kemampuan memberi lebih, why not tidak memberi lebih? Kita punya kemampuan katakanlah memberi 50%. Tapi begitu pelitnya kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kita cuma tetap beri 10%. Sekali lagi saudara, perlu ada kerelaan hati tapi sukacita. Maka bagi saya persepuluhan tidak pernah kita katakan perjanjian baru menghapuskan, tidak.
Tapi perjanjian baru mengajak kita untuk menaikkan standar ini. Dan standar ini dinaikkan bukan karena hukum aturan, tetapi karena sukacita dan kerelaan hati. Yang terakhir, yang perlu kita pikirkan begini saudara. Kita perlu mengaplikasikan tujuan persepuluhan yang dinyatakan di perjanjian lama itu sesuai dengan konteks masa kini. Ya tadi ingat tiga tujuan itu yang tadi waktu di perjanjian lama. Mendukung orang-orang yang terlibat dalam pelayanan penuh waktu, menyediakan bagi kebutuhan orang-orang miskin, juga menyediakan kesempatan untuk perayaan umat Allah bersama-sama. Ya bukan pesta pora yang untuk mengenyangkan diri, bukan. Sama-sama bersyukur setahun sekali. Sebenarnya kekristenan seharusnya menegaskan kebenaran dari semangat ini. Tetapi diterapkan dalam konteks yang tentu berbeda. Untuk kebutuhan rumah Tuhan, tentu dong. Bukan hanya untuk tunjangan hidup para rohaniwan kan. Tapi ada staff, ada maintenance, ada berbagai biaya, ada program kerja, ada pelayanan yang kita mau lakukan. Ya jujur, gereja pasti butuh dukungan. Dan anggota gereja yang baik adalah memberi dukungan itu. Mungkin juga Tuhan memberi kesempatan untuk kita memberi lebih untuk bantuan pada orang miskin, apapun bentuknya, dikelola gereja atau tidak. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk juga persekutuan perayaan bersama atau hospitality. Di perjanjian baru itu ada hospitality, yaitu menampung orang di rumah. Orang ini orang asing, datang ke satu kota, nggak punya tempat tinggal, tapi ini orang percaya, orang Kristen. Maka ada hospitality, ditampung di rumah mungkin selama beberapa waktu, disediakan makan. Setelah tentu ada biaya. Tapi ini sebagai saudara seiman, ada satu persekutuan bersama nih. Gereja mungkin acap kali mengadakan acara-acara ini kebersamaan. Persekutuan keeratan, ataupun untuk sesuatu yang lain. Pasti butuh biaya. Kita juga bisa memberi. Jadi setelah persepuluhan itu, betul utamanya untuk rumah Tuhan. Tapi tadi kita melihat di perjanjian lama, terbuka juga untuk bantu orang miskin, terbuka juga untuk perayaan bersama hospitality. Saya sering kali ditanya oleh orang seperti ini pertanyaannya, Pak, apakah harus ke gereja? Saya berikan untuk yang lembaga lain yang juga butuh, dan saya tidak perlu berikan gereja, oke atau tidak? Jawaban saya begini, pada akhirnya memang kamu yang memutuskan. Cuman, perjanjian baru tidak memberikan aturannya kan. Cuma saya katakan begini, di perjanjian lama adalah orang concern dengan kemah pertemuan. Orang concern dengan rumah Allah. Mereka concern dengan orang-orang Lewi, para imam. Masa sih kita ini anggota gereja nggak peduli dengan itu? Saya sering kali jawab begini. Persepuluhan berikan pada gereja. Kalau ada kelebihan yang kau mau berikan untuk orang miskin atau untuk acara tertentu kebersamaan persekutuan, berikan itu sebagai ekstra. Kenapa harus hitung-hitungan selalu? Pokoknya 10% saya berikan untuk gereja, atau kalau saya punya beban untuk yang lain, saya berikan untuk yang lain. Lalu kita merasa apa? Sudah cukup. Itu jawaban yang sering kali saya berikan. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini memberikan satu pedoman untuk kita, ya di dalam pelayanan ataupun kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Ingat perkataan Billy Graham tadi, hati manusia itu lebih dekat dengan dompetnya. Beritahukan kepadaku apa yang kau pikirkan tentang uang. Itu kata Billy Graham. Aku akan memberitahumu apa yang kau pikirkan tentang Allah. Martin Luther pernah berkata begini, ada 3 pertobatan yang diperlukan dalam kehidupan Kristen. Pertobatan hati, pertobatan pikiran, dan pertobatan dompet. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Ketika kami menelaah topik tentang persepuluhan, Tuhan, kami dibawa untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan untuk umat Israel. Sehingga kemudian mereka berkomitmen memberikan persepuluhan dari hasil terbaik dari ladang dan ternak mereka. Mereka memberikan dengan satu kesadaran apa yang mereka miliki, milik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran yang berharga yang ditunjukkan di perjanjian lama,
Dan kami melihat semangat memberi dilanjutkan, bahkan cukup kuat ditekankan di perjanjian baru. Kami melihat contoh orang-orang percaya di perjanjian baru yang hari ini kami lihat contoh jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka menderita, mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bukan hanya memberi berdasarkan kemampuan, mereka bisa memberi melampaui kemampuan. Kami percaya Tuhan mereka bisa lakukan itu bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka tersentuh oleh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka, dan ingin untuk bisa berbagian dengan orang lain. Tuhan, tolong kami untuk mengerti makna pemberian persembahan, sehingga kami tidak terfokus menghitung berapa akuratnya persentase tertentu. Tapi kami perlu memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kalau umat Allah di perjanjian lama bisa memberi 10%, kenapa kami tidak bisa memberi seperti itu bahkan lebih? Tolong kami untuk memaknai pemberian itu dengan benar. Tetapi yang paling penting Tuhan, kami melakukannya bukan karena aturan hukum, tetapi karena dorongan, kerelaan, sukacita. Karena kami ada di dalam Tuhan dan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mohon pencerahan firman menolong kami menjadi pemberi-pemberi yang baik. Kalau perlu ada pertobatan terkait dengan sikap kami tentang harta dan uang, bawa kami untuk masuk dalam pertobatan itu Tuhan. Bukan hanya hati kami, bukan hanya pikiran kami, tetapi juga uang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.